Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa dulu. Tio, ketua kelas silakan pimpin doa anak. Siap, Dap. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini yang tidak hadir siapa? Nihil ya, hadir semua. Semakin rajin kelas-kelas IPA 6 ini. Baik, nah di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Ya, kalian tahu nggak kita hari ini belajar materinya apa? Siap, izin menjawab. Tadi yang bilang itu tentang pengukuran. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menyebutkan alat-alat ukur. Jadi peserta didik mampu untuk menyebutkan alat-alat ukur. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan alat-alat ukur berdasarkan besaran-besaran terkait. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan alat-alat ukur yang memiliki besaran yang sama. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat menganalisis hasil pengukuran. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian di sini Ibu ingin menanyakan, kalian tahu nggak alat-alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa aja? Penggaris, terus stopwatch, terus apa lagi? Termometer, terus apa lagi? Meteran juga bisa. Kemudian apa lagi nak? Neraca. Jadi banyak sekali alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Tadi sudah kalian sebutkan, ada yang neraca, ada yang menyebutkan penggaris, ada yang menyebutkan stopwatch, kemudian ada juga yang menyebutkan termometer. Jadi masih banyak alat-alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, di sini kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang kalian tahu apa aja? Penggaris, meteran, jangka sorong, kemudian mikrometer, skru. Jadi ada penggaris, kemudian ada mikrometer, skru, kemudian ada yang namanya jangka sorong. Itu adalah alat ukur panjang. Nah, sekarang jangka sorong dengan mikrometer itu memiliki ketelitian. Jadi di sini ada alat ukur panjang. Yang pertama adalah jangka sorong. Kemudian yang kedua ada mikrometer. Kemudian ada juga penggaris. Nah, dari alat ukur ini ada ketelitiannya. Ketelitian ini berbeda-beda. Apa guna ketelitian itu? Untuk menentukan hasil dari pengukuran. Jangka sorong ini ketelitiannya adalah sebesar 0,01 cm. Kemudian mikrometer ini memiliki ketelitian
kemudian 0,01 milimeter. Ya, nah, jadi berbeda antara jangka sorong dengan mikrometer sekru. Nah, kemudian Ibu akan menayangkan simulasi jangka sorong dan mikrometer sekru. Kalau bisa kalian perhatikan. Nah, ini yang namanya jangka sorong. Ini yang namanya jangka sorong. Jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur berbagai macam. Misalnya bisa mengukur panjang, kemudian bisa mengukur ketebalan benda, bisa mengukur kedalaman benda, bisa mengukur diameter benda. Hanya saja maksimal benda yang diukur itu adalah 10 cm. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang, dan tidak terlalu dalam. Ini alat ukur yang disebut dengan jangka sorong. Begitu cara menggunakannya. Ini adalah jangka sorong. Tadi cara menggunakannya bagaimana? Yang pertama adalah penguncinya dibuka. Kemudian digeser rahangnya. Di situ penguncinya. Kemudian dibuka rahang, itu ada rahang tetap dan ada rahang geser. Ada rahang tetap dan rahang geser. Kemudian baru dimasukkan benda. Paham? Ukurnya. Kemudian ini cara mengukur diameter benda. Tadi mengukur ketebalan benda ya. Nah, yang ini mengukur diameter benda. Maka rahang yang di atas yang digunakan. Sudah? Begitu. Kemudian yang ketiga, mengukur kedalaman benda. Yang diukur terlalu besar, yang tidak terlalu dalam dengan alat ukur yang digunakan. Kemudian, nah ini tadi untuk jangka sorong ada yang namanya skala utama dan kemudian ada yang namanya skala nonius. Skala utama itu yang angkanya berkedip, ya. Kemudian skala nonius itu yang angkanya berkedip. Artinya skala nonius itu yang ada di rahang geser, skala utama itu yang ada di rahang tetap. Nah, cara untuk mengukur atau membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong itu kita lihat garis yang ada pada rahang tetap atau skala nonius itu yang berhimpit dengan skala utamanya. Itu maksudnya. Jadi misalnya seperti ini, nah. Misal di sini ini adalah rahang tetap, kemudian yang ini adalah rahang geser. Ini skala yang ada di rahang tetap, misalnya ini skala yang ada di rahang geser. Caranya kita lihat, misal di sini 3, maka skala utamanya sama dengan 3. Ini skala noniusnya, ini 0, 1, 2 misalnya. Kita lihat garis yang ini yang paling berhimpit dengan garis yang bawah, misalnya di sini. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. 1,
satu ya, misalnya B 1, maka skala noniusnya sama dengan 1. Tadi ketelitiannya berapa? 0,01, maka dikali 0,01, maka hasilnya 3, kemudian ini kan 0,01, maka 0,01 berarti hasilnya adalah 3,01 cm. Ini untuk membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Itu animasinya. Kemudian nah, ini tadi jangka sorong, sekarang apa ini namanya? Mikrometer sekrup. Sama dengan jangka sorong mikrometer sekrup juga bisa digunakan untuk mengukur panjang, kemudian ketebalan benda. Ada juga di situ ada yang namanya rahang tetap. Tadi kalau di jangka sorong rahang geser, kalau di sini rahang putar. Ada rahang putar, kemudian ada rahang tetap, kemudian ada juga pengunci, ya. Nah, sama dengan jangka sorong, mikrometer sekrup juga ada skala utamanya dan ada skala noniusnya. Jadi dilihat di sini ada yang namanya poros tetap, itu yang berwarna merah. Kemudian poros geser, itu yang berwarna merah. Kemudian skala utama, itu yang berwarna merah. Skala nonius, itu yang berwarna merah. Kemudian pemutar yang warna merah. Kemudian ada pengunci. Itu bagian-bagian yang ada pada jangka sorong. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Perhatikan di layar. Pertama adalah kalian putar pengunci. Kemudian yang kedua, setelah diputar, kemudian kalian putar. Kemudian yang ketiga, tinggal dimasukkan benda, baru kalian kunci benda tersebut. Maka tinggal kalian kunci, kemudian dilihat sama mana yang paling berhimpit antara garis yang ada di skala utama dan garis yang ada di skala nonius. Nah, di sini kita coba cara menggunakan atau menghitung jangka sorong nih. Ini. Nah, di situ kan sudah langsung terlihat 3,11 cm. Dari mana dapatnya? Sama seperti tadi, nah. Itu kan hasilnya 3, sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa, maka kalian bentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok menjadi 4 kelompok saja, ya. 2 dan ya, kelompok ini kelompok 2. Maka kalian kerjakan, itu ada soal yang di LKPD itu silakan kalian diskusikan, kemudian kalian kerjakan, ya. Ibu beri waktu 20 menit, nanti akan ada satu perwakilan yang mendiskusikan atau menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. I've said this a million times, you're no good for me. I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care, it feels way too good. Is it right? Is it wrong? You're
lips heal me when I feel blue. Some days I say you're the one I hate, but I wake up in your bed again. Some days I say I will run away, but it's all a lie, 'cause I always stay. It's all a lie, 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 I always stay. Is it right? Is it wrong? I don't care, it feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Kelompok, beberapa kelompok atau perwakilan kelompok saja. Perwakilan kelompok akan presentasi di depan menjelaskan hasil diskusi kalian, ya. Coba kelompok berapa yang mau maju? Kelompok satu, kelompok dua, oke. Silakan kelompok dua maju. Yang pertama, aktivitas 1.1. Ayo amati, coba kalian perhatikan gambar 1.4. Kami kelompok 2 memilih gambar yang pertama, yaitu A. Nama alat ukur tersebut yaitu neraca. Skala Mohs kita kalikan dengan ketelitian yaitu 0,01 cm menjadi 0,02 cm. Delta X sama dengan skala utama ditambah skala Mohs yaitu 1,7 ditambah 0,02 hasilnya 1,72 cm.
berarti hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok yang lain silakan. Ayo dari kelompok 1, Dewi. Untuk presentasinya tadi itu kan alat yang digunakan buat mengukur itu banyak ya Bu ya. Terus untuk mengukurnya itu pasti beda-beda, terus caranya itu sama atau beda juga, atau untuk setiap alat ukur itu untuk cara mengukurnya sama atau beda. Terus yang dipakai itu sama kayak satuannya itu sentimeter atau milimeter gitu Bu. Coba tadi alat-alat ukurnya apa aja? Kaca. Oke. Alat ukur panjang, nah, alat ukur panjang yang kita gunakan. Tulis. Jadi kita buat rangkuman hasil dari diskusi kita kali ini. Yang pertama ada meteran atau penggaris. Kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer seluruh. Kemudian satuan yang digunakan. Kalau jangka sorong satuannya sentimeter. Kalau penggaris Ya, penggaris sentimeter, jangka sorong sentimeter, mikrometer meter. Kemudian apa lagi? Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui berbagai macam alat ukur yang kita pelajari dan berbagai macam alat-alat yang kita dapat gunakan untuk mengukur berbagai macam benda. Kemudian Terus kita juga dapat mengetahui besaran-besaran yang dipakai dalam alat untuk mengukur, sama cara untuk menggunakan alat-alat tersebut. oke, yang lain. Daripada ini setiap alat ukur itu setiap benda itu memiliki alat ukur yang berbeda-beda, kemudian satuannya juga berbeda-beda. Kemudian satuannya Setiap alat ukur berbeda-beda. itu berbeda-beda satuannya. Satuannya pun berbeda-beda. Oke, nah jadi anak-anak alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda-beda. Begitu kalau alat ukurnya berbeda berarti satuannya juga beda. Misal di sini alat ukur panjang ada jangka sorong, mikrometer dan penggaris. Maka ketiga alat ukur ini satuannya juga berbeda. Kemudian alat ukur massa satuannya beda apa enggak? Beda. Ada yang satuannya kilogram, ada yang satuannya gram. Kemudian apalagi alat ukur yang satuannya berbeda? Pedometer dan Gelas ukur untuk mengukur apa? Volume. Kemudian apa lagi? speedometer. Speedometer untuk mengukur apa? Kecepatan. Terus apa lagi? Stopwatch itu untuk mengukur apa? Untuk mengukur waktu. Kemudian apa lagi? Termometer untuk mengukur suhu. Nah, jadi itu hasil dari diskusi kita pada hari ini. Nah, kemudian Ibu akan membagikan refleksi pencapaian siswa. Nah, di sini kalian isi. Menurut kalian iya, kalau menurut kalian bagus, maka kalian checklist iya. Kalau menurut kalian kurang bagus, maka kalian checklist tidak. Ya, di sini Ibu akan membagikan refleksi siswa.
Belajar. Kemudian kalian juga harus semangat datang ke sekolah. Kenapa tujuannya? Tujuan orang tua kalian nyuruh kalian sekolah itu supaya nasibnya tidak sama, nasib kalian itu tidak sama dengan nasib orang tua. Kalau orang tua kita tani, maka kalian bisa jadi guru. Orang tua kalian guru, kalian bisa jadi polisi, bidan, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.